Agribisnis Hortikultura, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Nomor. Oke, kali ini kita akan membahas tentang risiko dan ketidakpastian. Yang pertama, risiko. Menurut Robinson dan Berry 1987, risiko adalah peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, risiko adalah potensi kerugian yang terjadi akibat suatu peristiwa tertentu. Nah, di sini risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Ada risiko, tentu ada ketidakpastian. Pertanyaannya, berawal dari mana itu risiko? Risiko muncul berawal dari sebuah ketidakpastian. Jika sudah pasti, tentunya tidak ada sebuah risiko. Kemudian, apa sih itu ketidakpastian? Ketidakpastian adalah peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pebisnis selaku pengambil keputusan. Nah, sekarang kita ke 4 tingkatan ketidakpastian. Yang pertama, tidak ada atau pasti. Tingkatan yang pertama, hasilnya bisa diprediksi dengan pasti. Yang kedua, ketidakpastian objektif. Hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas bisa diketahui. Yang ketiga, ketidakpastian subjektif. Hasilnya bisa diidentifikasi, tapi probabilitas tidak dapat diketahui. Contohnya, kebakaran. Dan yang keempat adalah sangat tidak pasti. Hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak dapat diketahui. Tipe risiko. Ada 2 tipe risiko. Yang pertama yaitu tipe pure atau murni, dan kedua adalah tipe spekulatif. Pure atau murni, risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Terbagi menjadi 2, yaitu statis dan dinamis. Statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Dinamis muncul dari perubahan-perubahan kondisi tertentu, seperti perubahan teknologi dan perubahan kondisi masyarakat. Murni statis dan dinamis masing-masing terbagi menjadi objektif dan subjektif. Tipe yang kedua yaitu tipe spekulatif. Pada tipe spekulatif ini, risiko di mana kita mengharapkan sebuah keuntungan akan tetapi kemungkinan terjadinya sebuah kerugian. Jadi antara kerugian dan keuntungan itu 50-50 atau 50-50. Tipe spekulatif dibagi menjadi tipe statis dan tipe dinamis. Pengertian dari spekulatif, statis, dan dinamis hampir sama dengan penjelasan pada tipe murni. Kemudian, statis dan dinamis ini dibagi menjadi 2, yaitu subjektif dan objektif. Nah, kita masuk ke contoh. Yang pertama, risiko pasar, di mana harga pasar dan permintaan mengalami penurunan atau fluktuatif. Contoh yang kedua adalah risiko kredit. Pada risiko kredit ini, seorang debitur tidak bisa melunasi atau membayar cicilan dan membayar hutang. Dan yang ketiga adalah risiko likuiditas, yaitu perusahaan tidak mempunyai kas untuk membayar kewajibannya. Nah, untuk itu perlu adanya manajemen risiko. Risk management adalah coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk. ISO 31000. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan. Terdapat 3 tahapan dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Risiko apa saja yang dapat muncul pada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah evaluasi dan pengukuran risiko. Dan yang terakhir adalah pengelolaan risiko.